Tim Puslapfor Mabes Polri bersama Lapor Polda Jateng mendatangi tempat kos tersangka predator seks di Jepara, Jawa Tengah. Di tempat inilah pelaku merudah paksa para korban yang masih di bawah umur. Tim menemukan sejumlah barang bukti yang diduga material biologis tersangka. Tidak hanya itu, rambut dan bercak darah diduga milik korban yang tertinggal di tempat tidur kamar kos juga turut diamankan. Semuanya akan dilakukan uji forensik lebih lanjut dan akan dijadikan pembuktian dalam persidangan. Lalu bagaimana perkembangan penanganan kasus predator seks di Jepara, Jawa Tengah? Sudah ada rekan Goldi Gumilang di Mapolda, Jawa Tengah. Selamat siang Goldi. Goldi, bagaimana perkembangan penyidikan kasus ini, Goldi? Baik, selamat siang rekan dan juga pemirsa. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah setidaknya sudah mencatat ada 31 korban kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pemuda berinisial S asal Jepara berusia 21 tahun. Dan di sini kami sudah di Mapolda Jawa Tengah, di mana kami akan mengkonfirmasi langsung dengan Kombes Pol Dwi Subagio selaku Dirkrimum Polda Jawa Tengah di samping kami. Selamat siang Pak Dir, Pak Dwi. Pak Dir, bisa diceritakan kepada pemirsa TV One seperti apa update terkait dengan penyidikan yang dilakukan dari pihak kepolisian? Baik, selamat siang. Terkait dengan perkembangan kasus predator seks yang kami tangani, bahwa korban yang terdata sampai saat ini sebanyak 31 orang. Sedangkan ada beberapa file yang saat ini masih dihapus oleh si tersangka, dan ini kami sedang bekerja sama dengan tim lapor, ya baik lapor Mabes Polri maupun Polda sedang berusaha untuk membuka ya file-file yang sudah terhapus dalam handphone para pelaku. Ya. Terus kemudian tahap selanjutnya kami saat ini sedang berusaha untuk melakukan trauma healing bagi para korban. Jadi tim psikologi dari Mabes Polri dan Polda, ya, kemudian tim Puslapfor dari Polda dan Mabes juga saat ini sedang bekerja untuk trauma healing bagi para korban-korbannya. Oke, baik. Bapak tadi kan sempat dilakukan olah TKP lanjutan. Ini seperti apa fakta-fakta yang ditemukan dari pihak kepolisian terkait dengan penanganan kasus ini? Ya. Hari Minggu kemarin, tim Lapor Mabes Polri dengan Polda melakukan olah TKP lanjutan di lokasi Jepara, di mana tempat kosnya pelaku, ya, di mana di situ dia telah berbuat menyetubuhi para korbannya. Ya, hasilnya sementara ini sedang dalam pendalaman pihak Lapor itu sendiri. Oke. Bapak, terkait dengan modus operandi dari si pelaku ini seperti apa sih Pak? Bisa diceritakan kepada pemirsa? Baik. Jadi pelaku ini menggunakan aplikasi Telegram untuk menjaring para target korban-korbannya. Dia memfilter dalam target tersebut ya umur 12 sampai dengan 17 tahun. Jadi semua anak-anak di bawah umur. Kemudian pelaku akhirnya merayu para korbannya satu demi satu. Ya. Kemudian para korban setelah dapat dirayu, korban diminta untuk membuka baju dan direkam. Begitu korban sudah satu kali membuka baju, maka ada tindakan selanjutnya dari pihak pelaku dan akan mengancam kepada korbannya jika dia tidak mau menuruti keinginan pelaku. Buka bawahnya, setelah buka bawahnya maka tahap selanjutnya korban diminta untuk masturbasi sendiri. Dan itu divideokan. Ya, selepas dia masturbasi sendiri, dan tahap selanjutnya yang paling terakhir adalah pelaku mengajak ketemuan korban di darat dan melakukan persetubuhan. Ini yang berbahaya. Semua itu anak-anak di bawah umur. Oke, baik. Ini pengancamannya berarti penyebaran video atau seperti apa, Bapak? Ya, pelaku mengancam para korbannya ini dengan cara menyebarkan video yang tersebut. Jadi pelaku ini memiliki beberapa akun dan handphone, dan dia mengancam para korbannya apabila dia tidak mau mengikuti keinginan pelaku, maka dia akan menyebarkan. Oke. Dari proses pemeriksaan, apakah sudah ada pemeriksaan saksi Pak, baik dari korban, keluarga korban, ataupun dari pihak-pihak lain? Ya, semua sudah kami lakukan pemeriksaan. Sementara ini sebanyak 9 orang telah kami minta keterangan, dan terusnya akan kami berkembangkan. Oke, baik. Untuk proses penanganan atau pendampingan terhadap korban ini seperti apa Pak lanjutannya? Bisa diceritakan? Ya,
Saat ini tim Mabes Polri, psikologi, UPTD dari provinsi juga ya, dengan juga lembaga-lembaga pemantau anak ya, itu sedang kami komunikasikan untuk membantu yang paling utama adalah trauma healing bagi para korban. Karena para korban sendiri ternyata pada saat dia diancam dan dia akhirnya bersetubuh, itu ada yang sempat mau bunuh diri. Kasihan sekali Mama bagi para korbannya. Oke, baik. Bapak, terkait dengan pelaku S pemuda 21 tahun ini, apakah nanti akan dilakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap si pelaku atau tersangka ini atau seperti apa Pak? Ya, wajib. Kami akan lakukan pemeriksaan kejiwaan bagi pelaku S ini ya. Apakah dia memiliki kelainan seksual atau bagaimana ya. Tetapi yang pasti korbannya sudah banyak dan semua di bawah umur. Baik. Melihat korbannya banyak, ada 31 yang sudah terdata dan di bawah umur. Ini jeratan pasal yang disangkakan ini apa Pak? Ada 3 undang-undang yang kami terapkan ya, Undang-Undang Pornografi, ancaman hukumnya 12 tahun, kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak ya, dan juga Undang-Undang ITE. 3-tiganya kami terapkan semuanya. Oke, baik. Bapak, ini kan mengingat korban ini rata-rata di bawah umur ya, 12 sampai 17. Mungkin ada himbauan kepada orang tua yang memiliki anak, terutama untuk perempuan Bapak. Baik. Himbauan dari kami kepada para orang tua, termasuk diri kami sendiri dan rekan-rekan yang lainnya ya. Yang pertama, dengan kemajuan media di kita saat ini, tolong benar-benar kita selaku orang tua bisa menjaga dan mengontrol anak-anak kita ya dalam hal menggunakan media-media sosial. Tolong bijak menggunakan media, handphone bagi anak-anaknya itu bisa dicek segala macam dan diberikan arahan-arahan terkait dengan apa perilaku yang diperbolehkan dan tidak. Yang paling utama orang tua memang. Oke, baik. Mungkin terakhir Bapak, penanganan lanjutannya ini akan dilakukan dari pihak kepolisian, utamanya dari Krimum Polda Jateng ini seperti apa Pak? Ya. Proses akan terus berjalan dan kami akan majukan ke proses peradilan sampai dengan peradilan. Oke, baik. Pak Dir, terima kasih banyak atas waktunya Kombes Pol Dwi Subagio selaku Dirkrimum Polda Jawa Tengah, di mana proses pendalaman ataupun penyelidikan kasus kekerasan seksual ataupun predator seks asal Jepara ini masih terus berlanjut dan nantinya akan dilakukan pengumpulan barang bukti dan lain sebagainya agar kasus ini dapat terungkap dengan baik. Sementara itu informasi dari Mapolda Jawa Tengah kami kembalikan ke rekan-rekan di studio. Ya, baik, terima kasih Goldi Gumilang dari Mapolda Jawa Tengah.